البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Lanjut insyaallah kita baca di kitab Al-Hiwar Al-Wajiz. Insyaallah mungkin pelan atau sedikit demi sedikit selesai dari kitab ini, karena termasuk hal yang baik tatkala orang telah memulai suatu kitab itu untuk menyempurnakannya. Dari kemarin di antara faedah yang telah kita ambil dari kitab yang mulia ini, itu di antara alasan orang-orang yang membolehkan Maulidun Nabawi itu berdalil dengan perkataannya dua imam yang mulia, Ibnu Hajar dan juga Imam As-Suyuti. Dan bagaimana tanggapannya kita kemarin? Anak dari antum kemarin? Oh, enggak hadir. Itu panggil saja, fadhal. Ibnu Hajar membolehkan tapi mengingkari Quran. Artinya Ibnu Hajar mengatakan dalamnya itu ada kebaikan, ada keburukan. Tapi sedangkan pembahasan kebaikan, keburukan itu siapa yang bisa menimbang? Sedangkan kita, Pak, tabiat kita itu berbeda-beda. Antum pandang ini baik, ana pandang itu buruk. Atau sebaliknya. Ibnu Hajar sendiri meyakini Maulid itu ada masawi, ada mahasin. Jadi kenapa kok enggak dikembalikan kepada dalil, dikembalikan kepada hakim, yaitu Allah dan juga Rasulnya, hakim yang mutlak? Kau malah berdalil dengan perkataan Ibnu Hajar, yang dimana Ibnu Hajar sendiri menetapkan ada masawi, ada mahasin. Taib dan juga Imam Suyuti. Kalau Imam Suyuti, bagaimana jawabannya kemarin? Diadakan dengan tiga hal. Naam, fadhal. Membaca Quran, yang sirah, Membaca sirah, akan makan. Habis itu selesai. Pulang. Tapi mereka bagaimana? Banyak tambahan. Ya, artinya apa? Artinya keadaan mereka nggak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Suyuti, yang dimana Imam Suyuti itu salah satu hujjah mereka. Bahkan perkataannya Imam Suyuti itu hujjah untuk mereka atau untuk kita? Hujjah untuk kita malahan. Tapi hujjah untuk kita. Imam Suyuti ini itu hujjah untuk kita bahwasanya apa yang kalian lakukan sekarang ini itu termasuk bentuk kemungkaran, diingkari dengan imam kalian sendiri. Baik. Kita lanjut insyaallah ini yang kita bahas kemarin. Qala hafizahullah ta'ala al-Mujiz wa ma taqulu fi qawl Abi Shama fi kitabih al-Ba'ith ala inkar al-bid'ah wal hawadith صفحة 23 ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق لمولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصدقات المعروفة وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مشعر بمحبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعظيمه في قلب فاعل ذلك، وشكرا لله تعالى على ما من به من إيجاد رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين. قال المانع جوابي عليك من وجهين: أولا إن كان الذي تحتج بكلامهم ذوي فضل فقد ترك الاحتفال بالمولد أناس أفضل منهم وهم السلف الصالح أهل القرون المفضلة. ثانيا إن استحسان أبي شامة إنما بناه على اعتباره ذلك الاحتفال من قبيل ما يسميه بالبدعة الحسنة التي عرفها بقوله كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها ولا يلزم من فعل محظور شرعي. ومن الواضح أن هذا التعريف لا ينطبق على احتفالكم بالمولد، ففي احتفالكم الشركيات والمخالفات التي قد أبناها سالفا. Ini sekarang hujjah yang selanjutnya yang dipakai oleh orang-orang yang membolehkan Maulidun Nabawi, berhujjah dengan perkataan seorang imam yang dikenal dengan Abu Shama Al-Maqdisi. Di kitabnya beliau Al-Ba'ith ala inkar al-bid'ah wal hawadith. Al-Ba'ith dalam pengingkaran kepada bid'ah dan hal-hal yang baru. Di kitab itu Imam Abu Shama menjelaskan bahwasanya termasuk hal yang baik itu apa-apa yang diadakan di zaman kita, yang dilakukan setiap tahun, yaitu hari yang mencocoki hari di mana dilahirkannya Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi di dalamnya katanya ada sedekah, dalamnya ada orang menampakkan hiasan dan juga rasa bahagia. Kata beliau, ini
tata cara seperti ini yang dilakukan di hari kelahirannya Rasulullah itu salah satu bentuk orang menampakkan kecintaan dan juga pengagungannya untuk Rasulullah. Dan juga bentuk dia bersyukur kepada Allah karena telah mengutus kepadanya seorang Rasul sebagai bentuk rahmat untuk alam semesta. Ini sekarang kembali berhujjah dengan siapa? Dengan perkataannya seorang alim. Dan kemarin sudah kita singgung. Ini termasuk salah satu fitnah yang sangat besar. Tatkala orang dijelaskan Allah berfirman, Rasul bersabda. Dalilnya sangat jelas, ulama sepakat. Tapi dia masih mengatakan ulama fulan membolehkan. Syekh fulan masih membolehkan dalam keadaan dalil itu sangatlah jelas. Ini termasuk bala dan termasuk fitnah. Hadza huwa. Karena yang diwajibkan atas seorang muslim itu taat kepada Al-Qur'an dan juga Sunnah. Adapun mereka-mereka yang dikenal dengan keilmuan dari kalangan para ulama dan juga para masyayikh, maka mereka itu sebagaimana tabiat manusia, bisa benar, bisa salah. Kebenarannya dia itu membuahkan 2 pahala. Kesalahannya dia membuahkan 1 pahala. Dan engkau dituntut untuk tetap menghargai imam tersebut, tapi tidak mengharuskan mengambil perkataannya. Enggak harus taklid, enggak harus taat. Hadza huwa. Taklid yang diwajibkan itu adalah kepada Al-Qur'an dan Sunnah atau dinamakan dengan ittiba. Bentuk orang itu mengikuti. Ini dalilnya mereka sekarang dan jawabannya itu dari 2 Dari 2 sisi. Sisi yang pertama, kita katakan kalau memang yang engkau jadikan sebagai dalil itu seorang imam, maka sungguh ada di sana para imam yang lebih mulia daripada imammu. Yaitu mereka-mereka para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immah, Bukhari, Muslim, Ibnu Khuzaimah, Tirmidzi, Ahmad. Itu semua lebih mulia. Bahkan tidak ada bandingannya dengan Abu Syama, telah meninggalkan. Mana yang lebih berat untuk taklid kalau memang statusnya taklid? Tentu mereka. Para ulama salaf yang telah Rasul SAW berikan tazkiyah. Mereka itu hidup di zaman yang paling mulia di atas bumi. Zamannya para sahabat, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Ini yang pertama. Yang kedua, Abu Syama memandang maulid itu termasuk hal yang baik. Itu karena karena itu termasuk bentuk atau salah satu perkataan yang dibangun di atas keyakinan bahwa bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Pembagian ini itu termasuk pembagian yang sangat kontradiksi. Bid'ah itu sendiri sudah sudah tercela, sudah buruk. Kemudian dibagi lagi, ada buruk yang baik, ada buruk yang buruk. Itu masa bisa ditangkap? Enggak bisa dia. Dari sisi pembagiannya sudah tenakut, sudah kontradiksi. Ini yang pertama. Yang kedua, pembagian ini tidak memiliki dalamnya dalil. Tidak ada di sana dalil. Kalau ada di antara para ulama yang membagi seperti Imam Syafi'i, diikuti juga dengan Al-Baihaqi, diikuti juga dengan Ibnu Rajab, maka maksud pembagian ini dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Artinya perbuatan ini itu kalau dilihat dari sisi wujudnya di zaman Nabi tidak ada. Akan tetapi perbuatan ini memiliki dalil, memiliki dasar. Maka tatkala dia memiliki dalil dan dasar, enggak dikatakan bid'ah dari sisi syariat. Tapi boleh dikatakan bid'ah dari sisi bahasa. Karena bid'ah dari sisi bahasa itu apa artinya? Sesuatu yang baru yang tidak ada memiliki contoh sebelumnya. Mengumpulkan Quran. Apakah ada mengumpulkan Quran jadi satu di zaman Nabi? Tidak ada. Wujudnya tidak ada. Bentuk para sahabat, ayo sini semua. Ayat-ayat yang kalian tulis, surat-surat yang kalian kumpulkan, bawa sini semua dikumpulkan. Tidak ada zaman Nabi. Secara pasti enggak ada. Dengan dalil perkataannya Zaid bin Thabit tatkala diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq untuk apa? Untuk untuk mengumpulkan. Kata Zaid bin Thabit, apakah engkau ingin melakukan sesuatu yang tidak dilakukan sama Rasulullah? Mirip juga atau sama juga dengan perkataannya Umar untuk Abu Bakar tatkala Abu Bakar mengajak Umar musyawarah dalam menegakkan tugas ini. Kata Umar, "Ataf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah?" Ini enggak pernah dilakukan sama Rasulullah. Tapi akhirnya terjadi kesepakatan di antara para sahabat untuk dikumpulkan Quran tersebut karena pengkumpulan Quran itu sudah memiliki dasar, sudah memiliki dalil. Dan itu termasuk bentuk kesepakatan para sahabat. Maka dari sisi syariat enggak bisa dikatakan bid'ah. Tapi dari sisi bahasa mungkin bid'ah.
Karena memang dia belum ada contoh sepertinya di zaman sebelumnya. Taib, hadza huwa. Jadi pembagian bid'ah dari dua itu sudah memang apa? Salah. Dan sebaik-baik ulama yang membantah itu Imam Syatibi di kitabnya beliau Al-I'tisam. Dibantah dengan habis-habisan mereka-mereka yang membagi bid'ah menjadi dua, diketuai dengan Al-Izz bin Abdus Salam dan juga Abu Syama dan juga Al-Qarafi di antara dia di mana dia itu termasuk muridnya Al-Izz bin Abdus Salam. Taib. Ini sekarang pembagian bid'ah sudah kita enggak setuju. Hasanah sayyi'ah. Ini Abu Syama yang kalian jadikan sebagai dalil. Itu mengatakan bid'ah jadi dua. Hasanah sayyi'ah. Tapi kita lihat definisi bid'ah hasanah yang disebutkan sama Abu Syama itu sama sekali enggak terterapkan kepada maulid yang kalian tegakkan. Apa definisinya? Ini. Segala perkara yang baru yang mencocoki kaidah syariat, yang tidak menyelisihi satupun dari hukum syariat, yang tidak mengharuskan dari menegakkan hal itu suatu pelanggaran syariat. Lihat. Dengan ini dikatakan apa? Bid'ah hasanah. Jadi perbuatan itu baru, cuman memiliki dalil dan dasar sesuai dengan syariat. Tidak malah melahirkan darinya apa? Kemungkaran. Kalau semua ini ada dikatakan bid'ah hasanah. Tapi kita ambil pengertian ini dengan apa namanya? Dalam keadaan kita mengalah. Tayyib, kita taruhlah bid'ah itu menjadi dua. Kita ambil pembagian ini, kita timbang maulid yang kalian tegakkan di atasnya. Cocok apa enggak cocok? Sama sekali enggak cocok. Perbuatan kalian dalam Maulidun Nabawi banyak dalamnya itu pelanggaran dasar syariat. Bukan syariat saja, dasarnya. Syirkiyat, taib, dan juga dalamnya banyak kemaksiatan. Jadi ini dia jawaban untuk apa yang mereka sebutkan. Kemudian masih ngayal lagi kayaknya ini. Qala al-mujiz inna mimma yatimmu fil ihtifal it'amut ta'am wa huwa ma'murun bih wa fihi ajrun kabira siyama bi niyyati syukri lillah. Kata orang yang membolehkan maulid, inna mimma yatimmu fil ihtifal, termasuk hal yang bisa menyempurnakan hari perayaan itu, di dalamnya ada bentuk orang memberikan makanan. Dan memberikan makanan kepada orang yang perlu. Itu termasuk hal yang dianjurkan, termasuk hal yang diperintahkan, dan dalamnya memiliki apa? Memiliki pahala yang besar. Terlebih hal tersebut sebagai bentuk orang mengedepankan rasa syukur, menampakkan rasa syukur. Qala al-mani inna it'am at-ta'am mandubun ilayhi muraghabun fihi kullama da'at al-hajatu ilayhi fal-muslim yuqri ad-dhayf wa yut'im al-ja'i wa yatasaddaq tuwal as-sanah wa lam yakun fi hajatin ila yawmin khas min as-sanah يطعم فيه الطعام ومن مفاسد الإطعام أثناء الاحتفال انتهاك حرمة المساجد بتقديرها وكثرة اللغط فيها ودخول الأطفال حفاة أو بالنعال وهي متسخة فلا يكاد يتيسر لأحد إقامة الشعائر في مسجد يعمل فيه مولد. Maka jawabannya adalah apa? Kita enggak ada khilaf, tidak ada pertikaian antara kita dengan antum semua, bahwasanya memberikan makanan termasuk hal yang dianjurkan. Akan tetapi pengkhususan di hari tertentu mana dalilnya? Dia itu kapan memang ada keperluan, kapan memang ada sebab yang mendorong, yang menarik orang untuk memberikan makanan, enggak masalah. Tanpa ada bentuk pengkhususan dalam keadaan kalau saya memberikan makanan di hari ini, tentu pahala saya lebih berganda. Inilah bentuk atau maksud dari taksis, orang mengkhususkan. Baik. Ini dia yang enggak ada dalil, maka dari sisi ini kita ingkari. Di samping kita ingkari karena enggak ada dalil, kalian waktu menegakkan makan-makan dalam masjid itu bisa menyebabkan masjid itu apa? Terkotori. Terlebih dalamnya itu ada anak-anak kecil yang memang enggak bisa menjaga dirinya tatkala makan. Qala al-ihtifal bi hadzal yawm ta'birun an farhatina bi maulidihi wa qad intafa'a bil kafir ja'a bil Bukhari annahu yukhaffaf an Abi Lahab kull ithnain bisabab 'itqihi li jariyatihi Thuwaybah لما بشرته بولادة المصطفى وقد قال الحافظ شمس الدين بن ناصر الدمشقي إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه يوم الاثنين دائما يخفف عنه السرور بأحمدا فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرور مات موحدا. Ini di antara dalilnya mereka juga apa? Sudah pernah kita bahas nih di Sirah Nabawi. Apa? Di hari ini, itu hari di mana kita menampakkan rasa kecintaan kita dengan hari Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan bukan kita saja yang bahagia, bukan kita saja yang mengambil manfaat dari kelahiran Nabi Muhammad. Orang kafir yang telah datang di Quran penamaannya dan juga bentuk Allah Azza wa Jalla mengancamnya dan menvonis dia sebagai penghuni neraka. Siapa? Abu Lahab. Itu
dia bahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad sampai di hari itu dia membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah. Kenapa? Karena bentuk dia ini bahagia mendapatkan ponaan Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang kafir Abu Lahab dikarenakan dia itu bahagia dan membiarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam disusui dengan Thuwaibah ini. Di mana dia adalah salah satu budak yang kemudian dibebaskan. Ini di sebagian riwayat di kitab Al-Bukhari dari jalannya Urwah ibnu Zubair mursal bahwasanya Abu Lahab telah mendapatkan takhfif, keringanan di neraka. Yang kita ketahui yang diringankan di neraka itu cuma siapa? Abu Talib. Datang sekarang pendapat yang kedua, ada tambahan Abu Lahab. Maka kita katakan riwayat itu adalah riwayat yang mursal. Dan riwayat yang mursal salah satu pembagian dari pembagian hadis yang dhaif yang enggak bisa dijadikan hujjah. Mursal itu bagaimana sih? Misalnya ini Rasulullah, ini sahabat, ini tabi'in. Tabi'in meriwayatkan langsung ke Rasulullah tanpa ada perantara sahabat. Ini namanya apa ini? Mursal. Mursal ini apa artinya? Tadi itu. Bukan terputus. Beda sama munqati'. Dan langsung dia mengatakan, Urwah bin Zubair mengatakan, menceritakan sesuatu yang ada di zaman Nabi. Maka ini termasuk salah satu hadis yang dhaif. Termasuk hadis yang dhaif. Hadza huwa. Jadi pendalilan mereka, orang kafir saja mengambil manfaat, bisa mendapatkan manfaat dengan bahagianya dia dilahirkan Rasulullah, maka bagaimana kita tidak? Maka tentang Abu Lahab diringankan itu dibangun di atas pengkabaran yang lemah yang enggak bisa dijadikan sebagai dalil. Al-mani al-jawab ala hadhihi syubhah min wujuh. Awalan anna hadzal khabar mursalun arsalahu Urwah ibn Zubair. ولم يذكر من حدثه به كما جاء ذلك في البخاري حيث قال وثويبة مولاة لأبي لهب وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة الحيبة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء أي بالشر حال الحيبة والحوبة الهم والحزن. وقال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألقى بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاق ثويبة. Ini lihat ya. Hadisnya ini itu apa dari mursal. Dan bagaimana lafadznya? Lafadznya seperti ini. Thuwaibah adalah budaknya Abu Lahab. Dan sama Abu Lahab dibebaskan hari di mana Rasulullah dilahirkan. Maka Thuwaibah menyusui Rasulullah. Tatkala Abu Lahab meninggal, salah seorang dari keluarganya itu didatangi apa? Dia melihat mimpi bahwasanya Abu Lahab dalam keadaan yang sangat buruk. Kemudian dikatakan, apa yang kau dapatkan? Dia mengatakan, saya enggak mendapatkan apa-apa selepas kalian, kecuali saya ini telah diberikan minuman. Karena saya telah membebaskan Thuwaibah. Di hari dilahirkan siapa? Rasulullah. Diberikan minuman. Padahal penghuni neraka, kalau meminta minuman apa? Jawabannya, qala innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan minuman tersebut atas orang kafir. Tapi dia dikasih. Kenapa? Karena telah membebaskan Thuwaibah di waktu apa? Kelahiran Rasulullah. Dan pengkabaran ini ada di mana? Di Sahih Al-Bukhari dengan keadaan mursal. Mursal itu bagaimana? Dhaif. Enggak bisa diambil. Qala thanin wa 'ala taqdir annahu mausul falladhi fil khabar ru'ya manamiyah fala hujjata fi. Kalau seandainya kita katakan ini pengkabaran Urwah ibnu Zubair, dia ini mausul. Artinya karena dia di Sahih Bukhari kita katakan sahih. Tapi lihat, dari mana dasarnya orang mengatakan Abu Lahab itu diberikan minuman? Dasarnya dari mana? Dari mimpi. Dan mimpinya siapa yang menjadi hujjah itu? Rasulullah saja. Adapun mimpi selain dari Rasulullah enggak bisa dijadikan hujjah, enggak boleh dibangun di atasnya mimpi hukum. Orang melihat suatu mimpi jangan dan enggak dibolehkan untuk dibangun di atasnya hukum apapun. Dan juga termasuk yang sering terjadi khilaf tatkala penentuan masuknya Ramadan. Kemudian ada, ya qadhi, saya tadi melihat mimpi. Saya melihat hilal di waktu tanggal ini. Khalas, antum melihat mimpi dan antum adalah orang yang saleh, antum syekh, berarti dibangun di atasnya hukum yaitu besok Ramadan. Ini apa? Enggak dibolehkan, bahkan telah disepakati oleh para ulama, dinukilkan kesepakatannya oleh Imam An-Nawawi. Enggak dibolehkan seperti ini. Saya membangun suatu hukum di atas mimpi. Kalau seandainya setiap orang boleh membangun hukum di atas mimpi, sulit kita hidup nanti. Sangat sulit hidupnya nanti. Anak ngeliat mimpi tadi malam antum seperti ini. Nanti yang sambil sama juga.
Anda melihat antum di mimpi tadi seperti ini. Maka ini semua nggak dibolehkan. Jadi pengkabaran bahwa Abu Lahab itu mendapatkan keringanan di neraka dengan diberikan minuman, itu jawabannya dengan dua. Pertama mursal. Mursal salah satu pembagian hadits yang lemah. Kalaupun mausul, kalaupun sahih, maka itu adalah pengkabaran yang dibangun di atas mimpi. Karena lihat, salah seorang dari keluarganya melihat mimpi bahwasanya Abu Lahab keadaannya seperti ini dan seperti itu. Dan mimpi bukanlah apa? Bukanlah hujjah. Ya itu Abu siapa itu? Abu siapa itu? Abu Talib. Masih ada ini jawaban yang ketiga, yang keempat, insyaallah mungkin pertemuan akan datang. Subhanallah wa rabbana wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.